Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Agur Tigarut. Channel di mana orang-orang sedang demo menuntut agar Pertamax diturunkan, tetapi di bawah kolom komentar masih ada yang demo agar rambut saya diturunkan. Ya sudah tuh. biar kayak siapa itu katanya, Robert Kiyoshi. Aduh, ada-ada aja ini. Ya lah ya, kita hadapi kekonyolan ini dengan senyuman di awal ya, supaya kita nggak stres menghadapi siapa orang-orang yang lagi stres. Siapa ini? Rismon, Hasiolan, Sianipar, Eng. Saya lupa nyebut Eng di awal tuh. Harusnya gimana sih? Dokter Eng, Rismon, Hasiolan, Sianipar, Eng. Harus begitu ya. Tadi saya lupa di awal gak nyebut Eng. Jadi udahlah, Rismon, Eng. Oke. Ini orang lagi kumpul nih. Saya jadi hafal namanya ini. Tuh ada Azwan, ada Rismon, ada the one and only Eli Daneti, Miss Universe entah tahun keberapa. Tidak ada satu lagi itu siapa namanya? Host cumi-cumi itu ya. Bukan cuma-cuma. Saya lupa namanya itu ya kalau yang itu. Aduh, tolong tuliskan di bawah kolom komentar yang ingat ya. Siapa namanya? Nah, bentar nih. biar nggak carang kelihatannya, udah gak bagus. Udah lah ya. Nah, begitu. Oke, jadi ini kita membahas di bawah ada yang komentar kemarin ya. Tolong bahas Rismon katanya. Itu omongannya banyak yang ngawur. Lah, Rismon kapan gak ngawur ngomongnya kalau semenjak pindah ke Jokowi itu ya. Aduh, ngawur terus. Yang mau mancing, nggak tahu di mana mancingnya, apa di hotel mancingnya itu. Soalnya nggak ketahuan juga, katanya orang-orang nggak balik juga ke Bali, adanya di Jakarta dan lain sebagainya lah. Nah, dan ini channel yang kita reaksi ini, cumi-cumi ini, itu pernah curhat ke Bang Deolipa ya. Loh Bang, ini kita lagi cekak. Kalau lagi cekak, ini makanya kita berdasarkan informasi yang sudah kita terima ya, berdasarkan data saja. Kalau lagi cekak, kemudian mendatangkan 3 orang seperti ini, ya berarti biasanya nggak ada honornya biasanya. Atau kalau ada honornya cukup buat Gojek doang. Nah, cuman berarti mereka itu sangat militan sekali lah ya. Saya tidak mengatakan di belakangnya ada yang membayar, enggak lah, itu mah ya urusan masing-masing dalam hal itu. Cuman militan sekali mereka itu. Makanya saya beberapa hari kemarin mau libur dulu sebetulnya, biar saya istirahat, Anda juga istirahat. Tapi para tremul itu nggak istirahat, nggak capek gitu ya. Datang ke sana, datang kemari, masya Allah. Ya sudahlah, baik. Saya nggak tahu juga ini apa yang mau dibicarakan. Cuman di antara salah satu yang dibicarakan dari apa yang sudah saya intip sedikit itu mengenai ijazahnya Jokowi. Jadi ini ada kepanikan. Ya, saya baru sadar tuh ada komentar di mana di video yang lalu mengatakan bahwa kok semenjak PDIP memberikan salinan dokumen Jokowi, kok para tremul itu narasinya jadi berubah ya, begitu. Jadi seragam lagi semuanya itu. Ya apa ya, itulah membangkitkan kembali orang besar, kemudian P21 yang tadinya yakin mereka jadi nggak yakin. Dan lain sebagainya. Wah, memang berarti kemarin Mas Michael Sinaga itu mendapatkan sebuah harta karun ya dari PDI Perjuangan. Baik. Cuman begini ya, saya mau memberikan ini dulu. Tremul itu kan konyol ya. Kalau pakai helm juga kan mereka wajibnya didengkul tuh. Jadi kalau misalkan nanti di antara beberapa perkataan ada yang ditanggapi sama saya tidak terlalu serius begitu ya, bukan berarti saya jadi tremul, bukan. Cuman saya mau mencoba saja biar mereka itu taste their own medicine. Kalau kata orang kita itu biar senjata makan tuan begitu ya. Saya mau mencoba pakai counter argumen gaya tremul. Nah, gaya apa itu? Gaya itu kan narasi Anda. Ya, kita coba. Kan ngeselin sebenarnya. Ya orang udah ngobrol begitu, ditanggepin serius aja udah untung para tremul itu. Ya makanya kita cobalah biar mereka itu taste their own medicine ya. Kadang-kadang begitu, mereka konyol ya. Jangan ikutan konyol kita mah. Cuman biar mereka merasakan kekonyolan mereka sendiri. Baik. Supaya kita tidak lama-lama, kita langsung saja saksikan. Cuma-cuma cumi-cumi ya.
Check it out. Lo mana? Bentar, check it out kok nggak ada. Dipaham kita sekarang kenapa ketika abang mengambil jalan sendiri, ya kan, sudah nggak ada lagi argumentasi. Ya karena mereka sibuk podcast, bukan mencari data kan? Lah kamu ngapain sekarang? Untuk memengaruhi opini publik, bukannya sibuk mencari ahli, mencari saksi, cari data. Rosyul, Udah. karena keketoyan tuh. Setelah Jogja ada orang masuk TV dia kejar ke Jakarta itu terbang. Terus apa cerita dari Rismond dia yang nampilkan di TV? Dia lagi cerita di TV kan apa temuan saya di lapangan. Bang Andi, Udah selesai. ini saya Bang Andi. kaget loh soalnya. Sangki soalnya saya geram tadi saya nyari kan. Anda kemarin sore itu loh. Hebat kali. Narsumnya Bambang Tri aja saya yang nelusuri kok. Sampai apa itu Semarang masuk dalam, Berarti- Salatiga masuk dalam. Berarti dalam banget itu mau penelitian itu bang. Ya tadi naluri. Saya mencoba saat itu bener gak sih di gitu loh. Dia nggak main-main. Narsumnya si apa ini Bambang Tri ini gitu loh. Bahkan sampai saya open donation loh. 125 juta sampai dibayar utang-utangnya lunas. Bantuin bayar utang. Iya. Setelah itu abang yang punya utang. Oh ya, bentar. Noted dia tertulis. Jadi Rismond punya utang. Sia euy kumaha rek mayar si Jagir. Aduh, ini media cekak. Ternyata kumpulan orang-orang cekak. Makanya benar kemarin kata guru spiritualnya Jokowi itu, sekarang yang merapat ke Jokowi itu bukan orang-orang yang tulus, tapi orang-orang yang sudah lus. Yang udah kalah sekarang. Aduh bentar, ini kok enak dengernya ya. Momon. Mana sih tadi? Bantuin bayar utang. Iya. Setelah itu abang yang punya utang. Tapi bang ini kan menarik karena Reswan. Aduh. selama ini kan selalu diomongin yang soal bukunya Bambang Tri itu Jokowi Undercover ya, ya kan? Oke. Nah ternyata Bang Rismond udah telusuri dan zong. Salah satu korban. Aduh. Tapi ya. Dan ini yang sering kali dipakai oleh entah influencer atau siapapun hater siapa Jokowi lah. Lalu anak PKI lu bla bla bla. Iya. Ternyata nggak ada satu pun narasumber yang mungkin sudah meninggal semua kali bang. Oh ya, ada mumpung ingat ini. Ini mungkin perdana saya ceritakan. Apa itu? Ya, mumpung saya ingat. Jadi adalah narsum di Solo. Nggak tahu narsumnya Bambang Tri atau narsumnya orang-orang komunitas yang anti Jokowi lah di Solo kan gitu. Ini ada ini satu angkatannya Joko Widodo di SMPP 40, SMA 6 Yogyakarta. SMA 6 Jogja. Oh. SMA 6 Solo. SMA 6 Solo ya, Surakarta. Gitu kan. Oh, stempelnya cuma nggak ada SMA 6 Surakarta. Iya. Yang ada SMPP 40. Tahu nggak hasilnya? Plak. Sama seperti jasanya Pak Jokowi. SMPP 40 dalam kurung SMA 6 Surakarta. Alah pret. Berani nggak Mana mengungkapkan buktinya? Mikir Mana Sinaga itu buktinya? sama saya. Iya benar, kemarin dia ungkapkan masalah itu. Ada stempel SMP 40 dalam kurung SMA 6 Surakarta. Iya. Gitu loh. Jadi kita jangan bohong. Itu ada. Gitu Mana? loh. Jangan disembunyikan hanya karena itu melemahkan apa mereka gitu loh. Mana? Jangan disembunyikan itu lah. Terus kamu ngapain dari kemarin menyembunyikan juga kalau begitu? Jangan-jangan ini cerita baru dikarang. Kamu kan bilang ini cerita belum pernah diceritakan. Lah ngapain udah jadi termul baru diceritakan? Kenapa nggak dari dulu kalau memang pembela kebenaran sedari dulu? Ya. Pret. Ada di Solo. Dia sendiri yang menjumpai dan itu fotonya dikasih ke saya. Cuma Itu sayang cuma saya nggak narasi. bisa. Yang dalam kurungnya itu di Coba. Ada SMA 6 Surakarta. dia nggak berani nunjukin. Nggak berani nunjukkan. Ya jangankan Mikael Sinaga, kamu juga nggak berani ditunjukkan mana? Ya, karena emang nggak ada. Nggak ada. Gitu loh. Ada Narasi Bang. doang. Jadi Nggak ada. banyak hal yang melemahkan mereka tutupi. Nggak ada. Gitu loh. Oh, narasi Jadi doang. mereka pakailah sekarang ini SMP 40 kan SMA 6 Surakarta. Rosyuryo kan begitu doang kan. Masuk kan cari nggak teman sangkatan Iya. Jokowi. Ada nggak SMA 6 dalam kurung SMA 6 Surakarta? Nggak ada. Saya sudah dapatkan itu. Filial Walaupun loh, wawancarai Bekel Sinaga karena takut rame-rame. Jadi dia yang masuk, saya nunggu di luar. Mana?
Terus dikirim lah fotonya. Mana? Ada le. SMA 6 Surakarta. Dalam kurung. Mana? Lemes lah bang. Abang udah ke sana? Aduh bang, Tapi di berapa sana kali ada bolak-balik maksudnya ke Solo udah saya, di- Bang. udah di sana, tahu- Puluhan kali, ada tahu 20, fakta itu. 30 kali mungkin. Kalah narasi doang. Sering kali. Bang, tapi Narasi pernah nggak doang. selama keliling-keliling itu terbersit saya ke Pak Jokowi dulu gitu. Kan neliti barang dia ini. Ya, takutnya kan nggak diterima bang. Oh. Kita kan maksudnya kayak makan bubur ya kan. Nah, Oh, benar nggak sih kan ditanya Pinggiran perdebatan tuh selalu dibilang nggak ada dalam kurung SMA 6 Surakarta, hanya SMP 40 karena saat itu belum ada SMA 6 Surakarta katanya Rosuryo dan lainnya. Ada Dalam dan itu pasti jadi salah satu bukti oleh Polda dan saya dapat juga itu secara independen ada tulisan dalam kurung SMA 6 Surakarta. Enggak ada. Ya terserah kalau si Mikael itu bohong atau apa, terserah. Tapi kalau kita masih punya Tuhan, bahwa ia akan menghukum kita, jujur aja. Ada itu. Itulah ada. omongan saya. Enggak ada. Ada Itu kan narasi stempel itu. doang. Persis Nggak seperti ada. ya Pak Jokowi. Enggak ada. Ya Tuhan, gemes sekali saya. duit habis. Duit habis. Tenaga. Iya, tetapi kan Duit gini, habis lagi. saya kan bisa cerita Ya. Aduh. bahwa stempel itu ada. Halo, Rosuryo, pernah nggak kau dapatkan yang nggak ada stempelnya? Nggak ada, maksudnya nggak ada tulisan SMA 6 Surakarta. Maika Sinaga, Sentana TV, apa yang Anda lakukan itu adalah pembohongan, pemelintiran dari kebenaran yang ada. Ini ada pidana. catatan ini. Kita baru pertama mendengar dari Jadi itulah. Iya, soalnya apa ceritanya baru dibikin, kita baru mendengar dari Rismon. Ya ceritanya baru dibikin kok. Sekarang kan aneh, coba lihat tadi klaimnya si Rismon itu ya. Jadi udahlah, jangan lama-lama ngikutin Termul ya. Ntar ini yang di pinggir gak enak. Jangan lama-lama ngikutin Termul nih. Si Rismon mengatakan tadi bahwa ini sudah disita juga oleh Polda begitu sebagai bukti. Jadi Polda itu buktinya ngapain begitu? Cari buktinya itu, cari bukti adanya pencemaran nama baik atau mencari bukti bahwa ijazah Jokowi itu yang S1 itu memang betul-betul asli atau mencari bukti sampai SD sampai SMP sampai SMA begitu sampai S1. Karena kemarin waktu gelar perkara khusus tidak ada penyebutan, tidak ditunjukkan sama sekali, nggak ada yang nyebutin, jangankan dipegang begitu ya ijazah SMA-nya, ditunjukin pun kagak sama penyidik itu ijazah SMA. Lah kemudian kenapa ijazah SMA ini yang asli dalam tanda petik, yang mana katanya itu ada apa, yang mana itu katanya sebagai bukti di kepolisian, tetapi yang aslinya itu tidak ada, tidak disita oleh kepolisian. Kan cuma S1 doang kemarin yang dipertontonkan itu, yang diperlihatkan itu. Tetapi udah dicari, ngikut narasinya dulu. Jadi kan seolah-olah penyidik itu mencari dulu, ini argumennya Rosuryo kemana? SMP 40 dalam kurung SMA 6 dicari dulu, oh ada nih, ini nanti buat mengcounter mereka. Masa begitu? Ya. Ini kan pencemaran nama baik. Dan si Rismon itu kalau bilang kenapa itu tidak dibuka, ya kamu juga ngapain dulu atuh, nggak bilang, nggak ngomong kalau begitu. Udah jadi Termul baru ngomong. Karena emang ini cuma narasi aja. Kagak ada ya, kagak ada. Yang jelas tadi tuh duit habis. Kalau itu mah udah dibilang beberapa kali sama ya, sesama duit habis kerasain mungkin ya. Aduh. Bunyi kan kalau melemahkan apa mereka kan, nafkah mereka ya kan. Nafkah kalau saya lihat gitu loh. Jadi oleh karena itu kok saya ngomong terus saya kan. Apa bang? Gak apa. Jadi penelusuran yang saya dapatkan tadi sheetnya Bambang Tri dengan narsum-narsumnya di yang katanya di Jokowi undercover, terus dapat foto loh itu bang. Cuma nanti saya coba di image saya korek-korek lagi pasti dapat tuh di HP saya yang lama. Itu dikirimkan oleh Mikael Sinaga, dia yang masuk ke dalam. Nah itu pasti ada ya. Di situ ada stempel yang persis punya Pak Jokowi itu loh. Udah pernah di print? Ijazah SMA itu. Iya bang. Aku takutlah aku kalau bohong terus. Siapa tahu aku besok mati. Udahlah katakan aja lah pada adanya. Mau kalian bilang pengkhianat kayak Termul kayak terserah. I don't care, saya juga nggak pejabat publik kok. Iya. Yang penting jujur. Iya. Yang penting jujur. Menarik Vincent. Sebentar ya Rismon, tadi kamu bilang capek lah bohong terus. Berarti kan kamu itu kalau begitu berarti kan dulu kemarin
dulu itu kamu bohong dan sadar dalam keadaan bohong. Tetapi kan dia nggak bilang begitu pada kesempatan sebelumnya. Saya dulu memang tertutup, saya tidak punya data baru, tapi berdasarkan data baru. Berarti kan waktu punya kesimpulan ijazah Jokowi itu palsu 99,9% atau bahkan ini 11.000 triliun persen kan ngomongnya itu palsunya ijazah Jokowi itu. Berarti kan kamu sadar itu bohong. Ya, kalau begitu di antara orang-orang ini yang layak untuk dipidana cuma si Rismon doang. Kenapa? Karena dia bukan berdasarkan penelitian tapi berdasarkan kebohongan. Siapa yang bilang? Dia sendiri. Capek lah bos, bohong terus. Lah, berarti waktu masih di kubu Roy Suryo, dia itu sadar dia sedang bohong. Tapi masalahnya dia ngomong apa? Bahwa ini saya baru menemukan data baru, baru menentukan metodologi baru yang menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi ternyata itu benar. 11.000 triliun persen. Kenapa? Karena duit saya habis. Ini makanya para pejuang itu harus orang yang berhati ikhlas, harus selesai dengan dirinya sendiri ya, supaya tidak terbeli seperti ini sama parsel lagi. Mantap. Banyak yang saya kaget yang kalau cerita wawancara baru Pak Sugeng dibikin. emang kedengaran suara abang di situ. Waktu ke library game juga ada dengar suara abang. Tapi yang saya kaget itu yang penelusuran buku Jokowi Undercover itu bang, sampai segitunya. Sampai segitunya bang, modal sendiri. Bang. Terus Refli Harun dengan enteng anak kemarin sore. Memang modal berapa dia? Iya betul. Menelusur ini. Duit lagi 100 juta kan dia buat terbit buku itu. Pret. Lah, itu uang pre-order. Ya Sebelum ampun. terbit. Kita kan soft launching di UGM. Aduh pret. Ya di UC UGM. Ya. Itu dapat pre-order langsung 187 juta. Masya Allah. Itulah modal cetak. Loh, jadi bohong dong waktu Refli ngomong di rakyat Coba bersuara buktikan transfernya. Coba. Aduh. Karena pengakuan Tifa itu pre-order dari sejumlah orang, ribuan orang. Ya lain lagi duit pre-order ada, Mas Refli bilang juga ngasih duit. Sekarang begini, kita percaya yang mana? Ya percaya Mas Refli Harun lah daripada Rismon. Terus kalau ayo buktikan transfernya. Lah kamu juga tadi kan ngeluarin bukti kok yang katanya ada SMP 40 strip piring SMA 6 itu. Ya. Enggak ada buktinya juga. Kok orang buktikan mana transfernya? Lah ente mana buktinya tadi yang ada capnya itu? Momon. bukan uang dari kantong Refli. Aduh. yang Selama kena- ini yang- saya udah yang bilang, kenal saya dia udah mungkin ketawa mikir mungkin Bang ya. Refli itu termasuk bohir karena dia kan ngaku di Ya, dia lu kan rakyat nggak bersuara. tahu, gue juga ngeluar duit 100 juta gitu. Coba tunjukkan apanya, transfernya. Dan kapan itu? Gitu. Ini banyak. Pre-order di Kunangan City itu kami ketemu sebelum grand launching cetak. Ya dia paparkan uang yang masuk sudah 187 juta, udah bisa cetak 1.000 eksemplar. Uang udah masuk, bahwa nanti kita kelola secara terbuka. Nanti penerbitnya bukan penerbit profesional, pihak ketiga, bukan penerbitnya dia, ahlina kan miliknya Tifa, ya kan. Bahwa nanti bendaharanya kita tunjuk bersama bertiga, itu kan semua di apa Tifa semua disangkal seolah-olah dia playing victim sekarang gitu loh. Kan playing victim dia pintarnya gitu. Saya sudah menduga ketika saya buka ini pasti mainnya kartu playing victim gitu. Tapi biarlah Tuhan yang membalasnya, capek kita Bang. Capek. Yang penting apa saya katakan sebenarnya, terserah kau nanti balasan dari alam semesta ini kayak apa. Oh, Gitu. Gitu aja bagi saya. yang jelas balasan dari alam semesta tuh ya kalau kita ikut bahasa si Momon aja ya. Yang jelas dia itu sekarang kalau upload video udah nggak berani buka kolom komentar. Dan jangan-jangan ya kemarin yang katanya si Jagir itu sedang menunaikan tugas besar, jangan-jangan tugas besarnya itu ngarang cerita, bikin novel. Ya buktinya juga nggak ada dan bertabrakan dengan omongan-omongan si Momon sebelumnya. Bang Andi, apa ini banyak banget fakta yang Kan saya orang dalam Bang. Makanya orang yang sedang keluar ini. makanya kalau kita dari sisi Sebentar, itu bukan banyak sekali fakta yang baru, banyak sekali cerita baru. Ya, ini gimana nih host itu tidak bisa membedakan antara fakta sama cerita. Kalau sama orang aja itu kan narasi lah. Ini tadi dari tadi apa yang ditunjukkan sama kita. Ya, Mas Michael, nih si Momon itu waktu masih di kubunya Roy Suryo, katakanlah demikian ya, karena sekarang sudah begitu keadaannya. Waktu masih di kubunya Roy Suryo, dia nggak ngomong kalau nggak ada data.
Coba lihat dulu itu. Ini ada datanya, minimalnya begitu ya, menunjukkan pasti ada data yang ngomong. Sekarang udah kayak mereka itu ngomong ngemeng ke orang padahal punya data itu narasi. Mereka sendiri narasi kosong. Ya narasi itu ya nggak apa-apa sebetulnya asal berdasarkan data begitu. Nanti kan narasi itu ada narasi sesuai fakta, ada narasi yang tidak sesuai fakta. Narasi itu kan penjelasannya, faktanya ini harus dilihat. Lah sekarang si Momon ini ngomong mana faktanya, ya tidak berdasarkan fakta, ngobrol aja. Politik ya, dari sosok politik itu. Disebut fakta baru. Makanya sekarang itu mereka begitu gencar bagaimana meng-LP-kan Rismon. Ya kan? Biar dia nanti itu tidak sebagai saksi yang mengetas semua. Bisa katakan apa? Saksi yang mahkota kalau istilah kita kan ya. Yang akan memberatkan mereka karena tahu betul untuk masalah itu. Itulah dicari jalan mereka untuk meng-LP-kan. Apapun dia akan lakukan untuk meng-LP-kan itu. Nah, karena dia akan menarik ini tidak sampai ke pengadilan. Dia akan menarik ini itu di jalur politik. Nah, dengan asumsi nanti pemerintah akan ikut campur di situ. Pemerintah. Jadi dia nggak tahu. Pemerintah Prabowo. Boleh loh dia jadi saksi. Bentar. Boleh dong. Nih si Azwan ngomong. Ini si Rismon itu kan katanya saksi kunci ya, bla 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 lah. Kenapa? Apa indikasinya? Indikasinya itu mereka gencar melaporkan Rismon. Oon ya. Si Rismon itu dilaporin kan gara-gara kelakuannya sendiri. Lah kemarin yang membacakan berita lawa sampai saya loh ini. Oh iya ya, Mas Rosyodo kan pernah begitu. Saya sampai tidak tahu bahwa Mas Roy itu permasalahan yang disebut-sebut sebagai permasalahan Panci itu sudah inkrah, sudah selesai, tidak ada permasalahan hukumnya dalam permasalahan itu. Si Momon kemarin ngomong seperti itu, dilaporkan sama Mas Suryo. Itu mah substansi permasalahannya ada. Dan jangan lupa yang pertama kali mencoba untuk memenjarakan Rismon itu dari golongannya termul siapa? Bang Bill offside. Harus diingat itu. Razman lagi siapa ini? Azwan. Ya, aduh. Apokat. Kan seperti itu kan. Jadi artinya kalau ada opini yang dia bangun bahwasanya kalau mereka ditahan terjadi sesuatu chaos. Kan begitu. Syukurnya DPR itu tidak membuka pintunya untuk menerima mereka dalam RDP. Karena itu kalau masuk pintu di situ jelas kewajibannya DPR. Jelas bahwasanya ini akan ditarik ke politik, bukan hukum lagi yang akan ditarik. Sebaik panglimanya di situ. Jadi akan ditarik atau sudah ditarik ini ke dalam permasalahan politik. Kamu itu gimana sih? Akan ditarik atau sudah ditarik? Kan ngomongnya ada bohir, berarti sudah ditarik. Jokowi kan ngomongnya begitu, berarti ini sudah permasalahan politik. Untung DPR tidak membuka. Kalau DPR membuka, ini akan ditarik ke permasalahan politik. Sekarang ini, itu sudah ditarik ke permasalahan politik apa belum? Azwan? Kalau ada ya orangnya. Mau saya cubit pakai tang. Nyebelin. Nah ini masalah sebetulnya dengan hukum kita nanti ke depan seperti apa. Ini kan jadi jurisprudensi nantinya. Jadi kata Bang Oon, Azwan, jurisprudensi itu tidak berlaku di kita itu jadi jurisprudensi. Iya, tapi apakah itu menjadi apa namanya dasar hukum? Enggak. Itu menjadi argumen hukum. Kagak, jurisprudensi di kita itu tidak menjadi argumen hukum. Oon, apokat. Ya, misalkan itu jelek ya, iya nggak boleh yang namanya proses hukum itu dicampur oleh politik, betul. Tapi argumen ini argumen otak didengkul. Rismon ada yang menjamin bahwa akan deponiring dan lain-lain. Ya, mereka kan selalu bilang makanya berani ini bisa diselesaikan di luar persidangan, luar hukum. Ya. Gitu. Pemerintah membentuk tim pencari fakta independen. Nah, seperti enak itu. banget. Cari dong lu sendiri. Kan lu sudah nuduh. Nah. Ya, Lu cari sendiri independen, keluarkan dana. Katanya sudah selesai. Bohir 100 juta. Coba 100 juta cari data udah sendiri. P21 coba. katanya. Tunjukkan kalian ketoyan nginep gitu loh. Nginep berapa hari. Tunjukkan bahwa temuan kalian apa. Gitu loh. Terus narsum-narsumnya Bambang Tri, SMA-nya Pak Jokowi, teman-teman SMA-nya. Cari sendiri kenapa kok merengek ke negara? Kok jadi urusan negara tim pencari fakta independen gitu loh. Mereka ongkang-ongkang poktes meminta government turun tangan mengeluarkan dana untuk tim pencari fakta. Mereka sendiri cuma cuap-cuap aja gitu loh. Bukan, itu maksudnya sebagai verifikator supaya penelitiannya tidak satu arah.
Begono, Momon. Podcast terus gitu loh. Ya keluarkan aja dana sendiri. Kalian cari. Ya udah. Tim pencari fakta sendiri. Oke. Gitu loh. Bang. Momon. Kalau tim pencari fakta sendiri itu nanti pada akhirnya orang-orang akan menyangka ada bias juga. Itu kan salah satu solusi Bapak Presiden pemerintahan yang terhormat. Karena ini adalah permasalahan Presiden ke-7 yang tidak mau disebut pensiun. Maka saya meminta kepada pemerintahan supaya ini tidak berlarut-larut karena Jokowinya sendiri tidak mau menunjukkan ijazahnya. Maka saya meminta agar mengeluarkan tim pencari fakta. Apabila tim pencari fakta ini nanti kesimpulannya bahwa ijazah Jokowi asli, maka penelitian kami akan ada counternya dari pihak yang disangkakan netral. Nah sekarang kalau misalkan tim pencari fakta keluarin duit sendiri, ya itu namanya bukan tim pencari fakta, Oon. Kalau begitu itu mah sudah mereka, itu kan tadi kamu bilang habis duit banyak juga. Itu yang mereka lakukan, mereka tim pencari fakta. Cuman karena masalahnya si Joko Widodo itu selalu mengatakan ini ada permasalahan politik. Nah, cobalah dari pemerintahan ya turun tangan supaya masyarakat menilai setidaknya bahwa itu adalah pencari fakta yang independen. Oon, Momon. Ada satu Pantes yang pindah ke selalu Termul. diulang-ulang itu soal foto nama Dumatno, Bang. Ini pasti Kalau saya yakin yang ini Bang Rismon tahu, Bang. Bibir. Bibir, boy, bibir. Rambut, bibir. Itu bibirnya Jokowi. Bukan ya, itu bibirnya foto, bukan itu. Aduh, ini kan sudah dibantah. Lah ya sudah dibantah. Kalau misalkan mengatakan Dumatno-Dumatnonya nggak mau ngomong, kalau nanti ngomongnya di persidangan selesai. Kalau ngomongnya di hadapan umum, kita masih bisa menilai ini Dumatno itu apa betul-betul bukan Dumatno atau Dumatno cuma nggak mau ngomong bahwa itu adalah Dumatno, kan begitu. Kalaupun iya bukan, ya sudah, itu nanti hanya akan mengatakan bahwa ini bukan Dumatno, tapi tidak mengatakan foto ini Jokowi. Ini pasti kalau saya yakin yang ini Bang Rismon tahu baik ini soal Dumatno. Gimana sejarahnya bisa Dumatno itu masuk ke? Jadi gini Bang, makanya saya bilang pada saat saya podcast kalau nggak salah di Sentana, sudah selalu saya bilang ini masih debatable. Karena saya saat itu ya cuma menguji iseng aja dengan model yang belum didata latih dengan Asian faces. Sorry, berarti ini pun temuan abang yang mereka Roy Suryo juga melakukannya kayaknya. Tetapi selalu saya bilang ini belum fix. Aduh. Gitu loh. Kenapa? Modelnya masih model kecil. Model yang besar dengan dilatih segala macam ras di dunia ini seperti art face itu 500 mega modelnya Bang, 500 megabyte. Kalau yang saya pakai cuma 20 megabyte dengan data latih terbatas. Artinya di dalam machine learning atau neural networks itu false positifnya tinggi. Aduh, sebentar, Momon ya. Berarti begini. Jadi kamu itu waktu sedang di kubu Roy Suryo, kamu itu sadar kamu bohong apa tidak? Kan kamu yang mengeluarkan kesimpulan katanya itu adalah Dumatno. Ya, kalau Mas Roy yang mengeluarkan kesimpulan itu harus diverifikasi. Dia sendiri yang ngomong, tuh dia yang melakukan kesimpulan itu. Berarti kan saat ini berdasarkan logikanya si Momon ya, kalau dia punya logika. Saat itu dia merasa benar, tapi dia mengatakan sudah capek berbohong. Jadi bohong apa kagak ini si Momon itu? Itu sajalah ini konfrontasinya. Kalau permasalahan Dumatno sudah jelas, Dumatno sendiri udah ngomong bukan, kita mau apa? Udah begitu keadaannya. Cuman apakah itu pada akhirnya nanti cuman Dumatno yang nggak mau ngomong, itu sebetulnya ada fotonya tapi dia nggak mau ngomong, atau itu memang betul bukan? Kita yang di luar menerima, oke lah itu bukan. Si Dumatno bilang bukan, apakah otomatis itu fotonya Jokowi? Karena kan kagak. Ya. Karena tetap saja apa yang terlihat dan apa yang sudah dilakukan penelitiannya oleh si Momon sebelum dia masuk jadi Termul itu bukan Joko Widodo. Begitu. Demikianlah ya. Mudah-mudahan para Termul semakin habis dari dunia ini. Dan untuk Anda yang bukan Termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.